Arab Saudi melaporkan adanya varian Omikron pertama di negaranya. Pemerintah Indonesia pun menunggu keputusan resmi pemerintah Arab Saudi berkaitan dengan ditemukannya varian baru Omikron di sana. Dunia menghadapi ancaman baru virus COVID-19 varian Omikron. Belasan negara bahkan sudah melaporkan kasus positif varian Omikron, termasuk Arab Saudi. Pemerintah setempat menyebut kasus itu berasal dari salah satu warga negara Afrika Utara. Arab Saudi memastikan tindakan kesehatan sudah diambil terhadap kasus varian Omikron. Pasien dan sejumlah orang yang kontak dengan pasien terkonfirmasi positif telah dikarantina. Kemunculan kasus pertama itu seiring dengan mulai dilonggarkannya perbatasan terkait pandemi COVID-19 di Arab Saudi. Terkait kemunculan kasus baru varian Omikron di Arab Saudi, pemerintah Indonesia masih menunggu keputusan resmi dari Arab Saudi berkaitan dengan ditemukannya varian baru di sana. Menunggu situasi yang berkembang saat ini. Yang jelas dari Kementerian Agama saat ini tetap fokus pada persiapan penyiapan protokol serta teknis-teknis lainnya. Mengenai perkembangan adanya varian baru dan bagaimana perkembangan di Timur Tengah, ya kita kan masih menunggu situasi. Dan sampai saat ini kita belum melihat perkembangan atau keputusan-keputusan baru yang disampaikan oleh pemerintah Saudi. Bagaimana, apakah bisa diberangkatkan umroh di bulan Desember atau pertengahan Desember, ya kita lihat situasinya ya. Mudah-mudahan situasinya membaik dan varian baru itu segera bisa ditangani. Sebelumnya, Arab Saudi telah mencabut larangan terbang dari Indonesia. Artinya, industri layanan ibadah umroh sudah bisa dimulai kembali. Berdasarkan data Kementerian Agama, ada sekitar 59.000 lebih jemaah umroh Indonesia yang tertunda keberangkatannya akibat pandemi. Dari jumlah tersebut, ada sekitar 18.000 jemaah yang bahkan sudah memiliki visa umroh. Jemaah inilah yang akan diprioritaskan untuk diberangkatkan secepatnya. Tim TV One mengabarkan. Kita akan berbincang dengan Konsul Haji dan Umroh KJRI di Jeddah, Bapak Andang Jumali, terkait dengan ditemukannya varian Omikron di Arab Saudi dan dampaknya untuk Indonesia. Assalamualaikum Pak Andang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ken Ane. Ya, Pak Andang, ditemukan varian Omikron di sana di Arab Saudi. Apakah ini mengubah Pak keputusan utamanya mengenai keberangkatan umroh dari tanah air ke sana? Ya, terima kasih. Terkait dengan adanya varian baru yang sudah ditemukan di Arab Saudi, dalam kaitan dengan kebijakan umroh, sampai saat ini tidak ada hal yang baru. Artinya bahwa ongoing proses ya, umroh yang sekarang sedang berlangsung, kurang lebih ada sekitar 100.000 lebih jemaah yang sudah masuk di Arab Saudi dari 15 negara. Dan kebijakan terbaru tentu yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi terkait dengan pencabutan suspend 6 negara yang dikeluarkan tanggal 26. Salah satunya adalah Indonesia. Maka secara otomatis umroh pun sudah mulai dibuka. Dan kebijakan ini disusul dengan adanya surat edaran Kementerian Haji dan Umroh terkait dengan syarat mendapatkan visa umroh. Ada dua kategori. Yang pertama itu adalah bagi mereka yang menggunakan vaksin yang diakui dan digunakan oleh Arab Saudi, maka tidak diperlukan karantina, jadi bisa langsung melaksanakan umroh. Dan kategori kedua adalah bagi mereka yang menggunakan vaksin yang diakui oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, maka disyaratkan untuk mengikuti karantina selama 3 hari. Hal ini adalah satu kebijakan yang saya kira perlu kita apresiasi. Selama ini memang Indonesia disuspend dan sekarang suspend dicabut, maka persiapan umrah pun kembali dibuka. Nah, terkait dengan kesiapan itulah maka kami juga selalu koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh di Arab Saudi yang tentu dalam hal ini sedang melakukan updating terhadap platform aplikasi visa untuk umroh, yang salah satunya adalah menambahkan jenis vaksin terhadap platform yang ada sekarang ini.
Oke, Pak, tadi disampaikan kategori karantina Pak Endang. Vaksin-vaksin apa kemudian yang diakui di sana Pak Endang, yang kaitannya juga dengan jemaah umroh dari Indonesia? Ya, kategori yang pertama itu kan yang diakui dan digunakan di Arab Saudi itu ada 4. Yang pertama adalah Pfizer, kemudian AstraZeneca, Moderna, dan Johnson Johnson. Kemudian kategori kedua adalah yang diakui oleh WHO, ya seperti Sinovac dan Sinopharm. Maka ketika jemaah umroh menggunakan sertifikat atau vaksin yang digunakan itu adalah Sinovac dan Sinopharm, maka masuk dalam kategori yang harus dikarantina selama 3 hari. Nanti setelah 48 jam tiba di Arab Saudi akan dilakukan tes PCR. Jika negatif, maka diperbolehkan untuk melaksanakan umroh. Akan tetapi jika positif, maka harus dikarantina sampai dinyatakan negatif. Oke, lalu kesiapannya Pak sejauh ini termasuk kapan kemungkinan jemaah umroh dari Indonesia ini bisa memulai melakukan perjalanan? Ya, dari aspek sarana, hotel misalkan atau transportasi, saya kira Saudi sudah proses dan sudah siap karena sejak tanggal 14 Agustus 2021 umroh sudah dimulai dari negara-negara yang tidak disuspend. Nah, justru sekarang yang sedang kita diskusikan dan kita bahas adalah teknis keberangkatan dari Indonesia antara Kementerian Agama khususnya Direktorat Jenderal PHU yang sekarang sedang membahas dan mendiskusikan dengan para asosiasi dan travel terkait kesiapan jadwal penerbangan dan juga syarat-syarat lainnya. Karena kita tahu bahwa syarat utama mendapatkan visa umroh itu kan harus vaksin lengkap, yaitu dua dosis. Dan tadi tidak harus dua-duanya harus vaksin yang betul-betul diakui. Ketika itu memang Pfizer, maka 2 dosisnya harus Pfizer. Atau Sinovac, ya 2 dosisnya harus Sinovac. Jadi harus lengkap dosisnya, kemudian juga kategori-kategori yang sudah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi tadi. Begitu Mbak Ken. Ya. Targetnya berapa Pak artinya untuk persiapan teknis-teknis tersebut memastikan semuanya sudah sesuai dengan persyaratan yang ada untuk melakukan perjalanan umroh ini? Kemarin saya melakukan koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh khususnya provider visa atau yang memiliki kewenangan dalam platform aplikasi visa. Memang tertanggal 1 ya itu masih inaktif ya karena sedang ada updating penambahan jenis vaksin dalam platform visa tersebut. Dan kami meyakini di dalam 2 atau 3 hari platform dari aplikasi visa saya kira sudah oke, sudah aktif. Nanti langkah selanjutnya adalah bagaimana kesiapan para travel ataupun Kementerian Agama sendiri di tanah air. Dan tentu kami juga berharap bahwa ini adalah salah satu peluang yang untuk bisa membuktikan kepada dunia luar, terutama Arab Saudi, trusting mereka bahwa umroh di masa pandemi ini adalah untuk tidak adanya atau zero COVID ya. Kita berharap nanti pengalaman-pengalaman tahun lalu tidak terulang, sehingga ini adalah satu pembuktian kepada dunia luar bahwa kita mampu melaksanakan ibadah umroh dalam kondisi pandemi. Baik, terima kasih informasinya Pak Endang Jumali, Konsul Haji dan Umroh KJRI di Jeddah. Sehat selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kenania.